sekitar 3 bulan. 3 bulan gitu kan, bolak-balik dokter berobat? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa? Enggak ada Biaya? iya. Kayaknya kebahagiaan mama. Pengen bawa mama berobat. Soalnya gak mau lihat mama lagi sakit lagi. Gak mau kehilangan ya? Iya. Aku udah cukup banget kehilangan. Kalau juga misalnya ada handphone untuk kontak kerja gitu, kemana gitu. Kalau kerja pengen di mana? Kalau ada ya apa aja juga aku mau, asal ada bayaran gaji buat ngajak mama ke dokter. Buat ngajak mama ke dokter. Ya. Ini ada sedikit rezeki dari hamba Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce. My name is Najmi Jaimaya Sabila. I live in a small village. I'm 90 years old, and my life is really hard, really tough. Because my dad was passed away when I was in 3rd grade of junior high school, and there's no one in my family who works except my grandma. But the payment of my grandma is not enough for our living, and because I live with my mom and my sisters and my grandma, but my mom is sick, and what I really want is I want to take my mom to the hospital for medication, but I have no money, and find a job here is really hard. I have nothing. I have no information for a job because I have no handphone, and there's no one. Yeah, I really want get a job who's good, who have good payment, because I want to make my family happy. I want to make my mom happy. Please, anyone, in everywhere, please, and I really need your help for us. Please, anyone, in everywhere, please, who hear my pray. I really pray. I wanna make my mom happy, and I really, please, anyone in everywhere who hear my pray, help us with your pray or something who can help us to make my life and my family life get better. I really want that. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda HDW. Ketemu lagi bareng HDW Channel hari ini. Dan hari ini kita ada di kampung Babakan Kawung katanya ya. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini kita kebetulan siang tapi kayaknya beres hujan nih ya. Ini kalau juga misalnya menikmati suasana kampung di Babakan Kawung sangat luar biasa. Jadi hari ini kita jalan-jalan di Babakan Kawung, ini masih daerah Tasikmalaya. Nah, mudah-mudahan nih kita menemukan sesuatu cerita baru. Insya Allah juga kita taruhan selamat siang, pagi, kapanpun juga yang sekarang baru gabung bareng HDW Channel. Dan hari ini kita pengen menyusuri perkampungan dan mudah-mudahan ada cerita-cerita baru lagi yang bisa membuat kita jauh lebih baik ya kan, dan menjadi inspirasi tentunya. Dan kita juga terima kasih buat para donatur yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang selalu bergabung bareng HDW Channel, berbagi dengan gadis yatim, janda desa, dan siapapun itu yang patut kita bantu ya. Alhamdulillah hari ini kita ada di perkampungan Tasikmalaya masih. Nah, mudah-mudahan kita akan menjumpai orang-orang yang ada di seputaran Tasikmalaya ini. Nah, ini kayaknya ada orang ya, kita tanyakan ya. Neng, Assalamualaikum Neng. Waduh, Neng boleh nanya nggak? Boleh ya. Kalau ini kampung apa Neng? Babakan Kawung, desanya? Desanya Cukang Kawung. Waduh, udah dari mana? Udah dari sana. Dari sana ngapain? Oh, dari bapak, mama atau dari siapa? Dari nenek. Oh, dari nenek. Boleh ngobrol sebentar. Tapi pakai mic ya. Boleh. Bener nih boleh. Siap. Nah, alhamdulillah ini sama Neng siapa ini teh? Najma. Najma. Oh, Neng Najma dari rumah nenek. Iya. Oh, jadi ini teh kampung Babakan Kawung. Babakan Kawung. Udah nikah? Belum. Hah? Belum nikah? Belum. Kirain teh udah nikah. Oh, jadi gadis ya? Ya. Gadis. Masih sekolah? Udah keluar. Oh, udah keluar. Jadi sekarang mau ke mana? Mau ke rumah. Oh, mau ke rumah. Oh iya. Mama ada? Ada. Oh, kalau bapak? Udah gak ada. Hah? Udah gak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Udah meninggal. Oh, jadi bapak udah meninggal. Udah meninggal ya. Berarti yatim kamu ya. Boleh nggak apa-apa? Ke rumah ngobrol. Bener nih. Boleh. Bener ya, ini hujan. Hujan. Ya udah yuk. Ini Sobat Muda HDW, jadi kita ketemu sama Neng Rahmah. Katanya beliau gadis yatim. Ini kita tidak sengaja ya. Makanya kita pengen tahu rumahnya di mana. Coba kita pengen lihat. Yuk. Aduh, Pak punten. Di mana Neng? Di sini Oh di sini. Oh iya. Di sini rumahnya. Oh ini rumahnya. Iya. Selalu enak banget ya. Yuk masuk dulu. Kalau gitu masuk dulu. Ya udah di sini aja dulu sebentar biar ininya dapet tuh gambarnya. Takutnya barusan kan hujan ya. Iya. Tapi ada Mama. Mama nggak ada. Kemana? Lagi berobat. Kenapa emang Mama? Mama lagi sakit. Oh sakit. Jadi yang ada siapa? Nenek. Nenek sama adik. Nenek sama adik. Jadi kamu teh punya kakak beradik berapa? Tiga sama aku gitu. Oh jadi kamu yang paling gede, paling besar gitu ya? Kamu yang paling besar, punya adik? 2. Punya adik 2. Oh. Nggak apa-apa ngobrol di sini ya sama ayah. Oh iya nggak apa. Jadi nama teh, suka lupa nama. Nama teh siapa? Najma. Najma apa? Najma, ya nama. Nama asli. Nama panjang. Najma apa? Jaimaya Sabila. Waduh panjang banget. Najma. Jaimaya Sabila. Najma Jaimaya Sabila. Oh gitu. Jadi Mama nggak ada? Iya lagi berobat Mama. Kenapa emang Mama? Mama itu lagi sakit. Sakit apa? Sakit asma. Oh. Maksudnya baru sekarang atau udah lama asmanya? Udah lama. Oh, udah lama ya. Dari kapan? Kalau dari kapannya gitu kurang tahu, cuma tahu aja Mama lagi sakit gitu. Lagi sakit ya. Tadi kan makanya tertarik ke sini ngobrol sama Najma.
ayah udah nggak ada. Ya. Kenapa emang dulu ayah bisa meninggalnya karena apa? Ya, sakit. Sakit Dulu apa? sakit. Ya komplikasi gitu. Kayak kalau setahu aku itu liver. Liver. Ya. Setahu kamu emang diperiksa dulu ke dokter waktu itu? Ya waktu itu ada temennya ayah gitu ya, ngajakin berobat gitu, diperiksa. Kalau pas itu sakitnya sakit liver katanya. Terus? Ya. Bahwa itu penyakitnya liver gitu kan. Dan bertahan berapa hari? Sekitar 3 bulan. 3 bulan gitu kan, bolak-balik dokter berobat? Enggak. Kenapa? Enggak ada biaya. Iya. Jadi diobatin di sini. Pakai apa diobatinnya? Kadang manggil dokter ajab mantri gitu. Jadi manggil mantri ke sini. Ya udah. Tapi ayah itu jadi ayah gak mau di sini. Pas sakit ayah gak mau di sini, maunya di rumah nenek. Jadi pas sakit waktu itu ayah gak mau di sini. Kenapa? Gak tahu. Jadi di rumah nenek. Ya, maunya di rumah nenek. Jadi gitu. Pas meninggal di mana? Di rumah nenek. Di rumah nenek ya. Pas meninggal di rumah nenek ya. Dan kamu pasti kehilangan. Ya. Apa yang bikin kamu kehilangan? Kalau ngomongin almarhum ayah. Ya gak ada sosok pegangan lagi gitu. Gak ada aku apa-apa gitu sama ayah. Nanya apa. Ayah itu kan mantan santri gitu ya. Masya Allah. Ya. Oh ayah pernah jadi santri gitu. Jadi kalau aku nanya soal apa gitu, soal ngaji gitu ya, suka ke ayah. Sekarang susah kalau mau nanya soal apa gak ada ayah. Kenangan apa yang sampai saat ini nggak bisa kamu lupain dengan ayah? Kalau kenangan mah banyak. Contohnya diajakin ke bukit gitu sama ayah. Suka diajak main kemana, suka ya cuma ke kebun doang gitu, udah seneng banget ya karena ada ayah. Iya. Walaupun ke kebun doang juga kamu senang. Apa mah gitu, jangan teu aya sandaran deui, teu aya panglumpatan deui gitu. Teu aya anu kumaha gitu kan. Pas menuju ayah bapak abi teh sok kita seueur gitu, seueur anu rencana sareng bapak gitu. Apa tuh rencana dulu? Rencananya apa aja? Kayak rencana ya mau nyekolahin aku di jauh. Bapak meninggal. Rencananya kamu mau sekolah di mana? Sekolah di Taraju gitu. Di Taraju. Ya. SMP, SMA? SMA kan. Pas meninggal tuh kamu kelas berapa? Kelas 9. Udah mau keluar gitu. Ya rencana mau ke yang jauh gitu, sekolah yang jauh. Bapak meninggal. Jadi rencana itu enggak. Ya, nah, setelah meninggal berarti kamu sekolah di mana? Sekolah di sini di SMA. Bedanya emang di sini kalau di Taraju bedanya apa? Kalau di sini kan SMA Islam gitu ya. Ya aliyah lah bisa dikatakannya. Swasta gitu. Iya, swasta. Kalau di Taraju negeri. itu ya negeri. Masuknya negeri. Jadi akhirnya kamu sekolah di sini. Di aliyah. Di aliyah ya sebutnya ya. Di aliyah. Dan tadinya udah ada rencana ayah dulu pengen sekolah di negeri gitu, di luar negeri. Terus rencana apa lagi dulu yang sebelum ayah meninggal? Ya cuma sekolah doang gitu. Terus? Ya kepengennya gitu ya, pengen kepengen pesantren gitu ke ayah teh, bilangnya pengen pesantren di tempat jauh, kata aku teh pengen sekolah di tempat yang jauh. Tapi ayahnya udah meninggal jadi gak bisa. Kemana dulu pengen pesantren, kemana? Ya sekedar bicara doang gitu ya, ayah pengennya gitu ke Jawa gitu. Kenapa ke Jawa? Ya kan di sana banyak pesantren yang besar gitu ya. Contohnya pesantren mana yang kamu kemarin pengen sih ke pesantren itu? Ya belum nentuin tempatnya, cuma
kata aku bilang ke ayah aku pengen Masa pesantren tren? sama sekolah di tempat yang jauh gitu, pengen ke Jawa aja. Kata ayah cina, iya boleh cina gitu ya, kan ayah suka bercanda gitu. Iya pun gak ada uangnya, tapi ayah suka, iya Ji katanya gitu. Iya, Tapi, sok gitu ya. Iya, Kemanapun dia sok. Yang Iya. penting keinginan kamu nggak bisanya nggak boleh, nggak sok aja kalau emang positif gitu ya. Iya, tapi udah nggak gimana? udah ya nggak kesampaian aja gitu. Kesampaian aja. Ya karena nggak kesampaian karena ayah meninggal. Dan sekarang berarti kamu kelas, Aku udah keluar. udah keluar berarti kan. Keluar berarti kemarin 2023 keluar, dan sekarang di sini kamu tinggal sama nenek sama mama. Nih, berarti sekarang tinggal sama nenek sama mama gitu kan. Nenek kakek masih ada? Udah gak ada. Udah nggak ada. Ya. Jadi di sini kakek pun udah nggak ada. Udah gak ada. Berarti di sini tinggal nenek sama mama dan adik. Ya. Untuk kesehariannya dari mana? Ya suka ada kayak bantuan gitu, bantuan dari pemerintah. Kadang ada yang ngasih juga. Iya ada yang ngasih. Nenek juga kadang kerja serabutan gitu, kayak di sawah. Ya berarti bisa dikatakan kalau juga misalnya selain belum ada bantuan kan untuk keseharian, berarti nenek dengan berpendapatan berapa nenek? Gak nentu. Berapa biasanya yang kamu tahu? Gak pernah bicara ya, gak pernah. Nah, biasa kan serabutan ke sawah. Ya. Itu berapa? 30-40 biasa yang kamu tahu? Kalau di sini? Paling 30-an. 30.000? Ya. 30.000. Kadang juga cuma kayak nasi doang, dikasih nasi, dikasih lauk gitu. Jadi uang enggak, tapi dikasih kayak bungkus nasi. Iya, bungkus nasi. Sama lauknya gitu. Nah, terus berarti tidak, kalau nenek nggak kerja berarti nggak ada dari siapa-siapa lagi? Nggak ada. Terima kasih sobat Neng, buat Neng Najma. Alhamdulillah sekarang kita bisa ngobrol di rumahnya Neng Najma. Oh di sini ya. Mama lagi nggak ada ya? Ya? Oh kemana? Lagi berobat. Tiap hari berobatnya atau gimana? Enggak tiap hari, cuma kalau pas ada uang aja gitu. Oh emang nggak ada uang atau gimana? Iya. Kalau ada uang gimana? Biasanya habis berapa? Gak tahu, itu mama yang handle gitu. Tapi kenapa bisa nyampe tidak ada uang? Ya karena buat sehari-hari juga habis gitu, buat makan juga habis, buat adik jajan habis. Mama itu selalu mentingin adik dulu, baru mama gitu. Ya. Jadi mama selalu mentingin anaknya dulu, ya. Gitu kan, sebelum dirinya sendiri gitu. Ya pun mama sakit atau apa gitu, selalu mama dulu, adik-adik dulu, sama keluarga dulu gitu. Ya. Jadi emang mungkin mama juga melihat ya. Iya. Mendingan mentingin dulu adik, karena adik kamu masih kecil. Udah sekolah belum? Baru TK. Adik. Baru dua-duanya? Enggak. Yang satu udah SD kelas. Yang satu udah SD. Mau naik kelas 6. Ya. Yang satu lagi? Yang satu lagi baru TK. Baru TK. Yang paling kecil berarti TK. Dan kamu yang paling besar gitu ya. Jadi mama sekarang punya penyakit asma, harus berobat. Sedangkan kalau ada uang itu juga. Kalau nggak ada uang nggak berobat. Suka kambuh, mama suka kambuh kadang. Suka kasihan gitu ke mama, kambuhnya itu suka parah banget, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Cuma nggak bisa ngapa-ngapain gimana? Ya cuma tiduran doang atau gimana, kan asma itu engap gitu. Ya, mama suka ngap-ngapan, kadang aku takut banget.
kalau mama Hmm. gak ada. Masa? Aku sama siapa? Iya. Aku suka ke mama. Apa-apa ke mama. Sekarang mah apa-apa ke mama. Kalau dulu apa-apa sama ayah. Ayah. Ya. Kalau sekarang kan apa-apa ke mama. Mm-mm. Cerita apa ke mama, minta apa ke mama gitu. Kalau curhat apa ke mama. Ke mama gitu ya. Aku takut kalau mama nggak ada, aku cerita sama siapa lagi gitu. Emang sih kalau juga misalnya sekarang kan, dulu kalau masih ada ayah ya pasti ke ayah. Iya, aku deket banget sama ayah. Paling dekat. Paling dekat. Dulu keinginannya apa, pernah bercerita ke ayah? Ya keinginannya pengen sekolah di tempat jauh gitu, pengen pesantren di tempat jauh. Kata ayah, sok aja gitu. Tapi ayah udah meninggal. Ayah tiba-tiba meninggal pas aku udah mau keluar MTS. Ya terpaksa harus di sini. Aku ngomong sama kakek, waktu itu kakek masih ada. Kakek masih ada ya, waktu itu. Kakek masih ada. Aku bilang pengen sekolah di tempat jauh. Kata kakek ada uangnya di sini aja. Kakek juga gak tahu mau sampai kapan umurnya, katanya gitu. Kakek sempat bilang gitu. Mungkin kakek udah ngerasa mau apa gitu. Terus habis sekitar berapa bulan gitu, tak berapa minggu, kakek sakit. Kakek suka sendiri itu, gak tahu kenapa kakek suka sendiri. Terus kakek sakit parah. Sakit apa waktu itu? Gak tahu sakit apa. Soalnya yang itu sama paman dibawa ke puskesmas. Pas di puskesmas kakek meninggal. Pas itu mau berangkat sekolah. Waktu itu pas kamu mau berangkat sekolah. Ada kabar kakek meninggal. Gitu. Padahal pas itu yang biayain kakek ya. Sekarang nggak ada yang biayain. Ya, ngandelin bantuan aja gitu dari pemerintah. Berarti pas meninggal, kamu sekolah kelas 9. Kelas 9. Iya. Kelas 9 ya. Berarti kelas 3 ya, kelas SMK ya. MTS. Ya, pas kakek meninggal MTS. Masih MTS baru. Baru masuk. Enggak. Jadi ayah dulu meninggal. Disusul sama kakek gitu. Beberapa minggu kemudian? Iya, disusul sama kakek yang meninggal. Nah, terus pas kamu masuk sekolah SMK? SMA. SMA ya, masuknya Alia? Alia. Oh, Alia. Itu dibiayain sama siapa? Sama nenek. Sekarang mah. Oh, langsung dibiayain sama nenek? Iya, diganti sama nenek. Sedangkan nenek? Penghasilannya juga gak seberapa gitu buat makan. Emang apa kerjaannya nenek setelah kakek meninggal? Ya serabutan, kayak ke sawah, jemur padi orang gitu. Udah gitu. Itu berapa tahu kamu berapa pendapatannya? Sekitar 30.000. 30.000. Kalau ada gitu. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya paling dikasihnya nasi aja sama lauk gitu. Oh, jadi kalau di sini kalau nggak dikasih uang, dikasih lauk. Kasih lauk. Makan doang. Iya. Sering dibawa makanannya ke sini. Iya, sering dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Iya. Kamu makan? Iya. Sama om dibagiin gitu. Sama paman. Nah, berarti kan sekarang ya, kamu sekarang udah keluar sekolah. Berarti yang tanggung jawab kamu. Iya. Keinginan kamu kayak gimana sekarang? Pengennya kebahagiaan mama. Pengen bawa mama berobat. Soalnya gak mau lihat mama lagi sakit lagi. Gak mau kehilangan ya? Iya. Aku udah cukup banget kehilangan. Jangan aku gak mau
gak mau kehilangan mama lagi, Hmm. gak mau kehilangan siapa-siapa gitu di keluarga aku. Ya, gitu Mam. Tapi kamu kayaknya kuat gitu. Kuat ya. Harus kuat Harus kuat ya. anak pertama. Kamu pertama harus kuat. Walaupun misalnya keadaan apapun, kamu kayaknya kuat gitu. Kuat menghadapi hal apapun gitu. Ya. Kamu tahan sendiri atau gimana tuh kuatnya kamu? Ya aku tahan sendiri aja gitu. Soalnya aku kalau mau cerita ke mama soal kesusahan aku kasihan sama mama. Mau cerita ke siapa lagi, aku pasti semua orang punya kesusahan masing-masing. Aku gak mau cerita ke siapa-siapa. Jadi cukup aku sama Allah aja yang tahu. Gitu. Nah, kadang sekarang kan ayah udah meninggal ya. Biasanya apa yang kamu doakan buat ayah? Ya semoga dia ditempatkan bersama Nabi Muhammad. Aku selalu gitu. Oh gitu, gimana? Semoga beliau dijauhkan dari api neraka. Amin. Semoga beliau ditempatkan di samping Nabi Muhammad. Amin. Semoga. Amin. Semoga beliau dikasih tempat terbaik di surga Allah. Dan semoga kami dikumpulkan lagi di surga bersama-sama. Ya, gitu. Itu doa kamu? Iya, selalu aku doakan kayak gitu. Selalu. Kenapa pengen deket didampingin dengan Rasulullah? Kenapa? Ya karena beliau yang paling berarti bagi kami. Ya beliau panutan kami. Beliaulah yang menguatkan kami. Ya. Yang paling menolong kita di akhirat ya beliau. Masya Allah. Jadi kami pengen ditempatkan di surga bersama beliau. Berkumpul bersama keluarga. Selalu itu yang kamu doakan. Itu terus ya. Karena kamu yakin Rasulullah orang yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Semuanya juga kamu terus doakan pengen dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Neng, kalau juga misalnya sekarang kan bapak udah nggak ada, kakek udah nggak ada, bisa dikatakan kamu tulang punggung. Ya. Dulu pernah ngaji nggak, pengen pesantren atau gimana? Dulu mah pernah. Dulu keinginan terbesar pengen pesantren. Pengen sekolah di tempat jauh dulu. Tapi kalau sekarang kenapa jauh? Kenapa emang? Gak tahu. Dulu itu kayaknya seru aja gitu. Jauh dari keluarga, hidup sendiri. Ya gitu, apa-apa sendiri. Dan mandiri. Iya, mandiri, jauh dari keluarga. Dan ya sekarang Allah mengijabah jauh dari ayah. Sekarang malah lebih jauh dari ayah. Dari ayah ya. Tadinya pengen jauh tuh pengen bisa membuktikan bahwa aku bisa sendiri, bisa mandiri, bisa membahagiakan kedua orang tua gitu ya. Tadinya gitu, tapi lain kata ya. Sekarang apa yang kita inginkan tidak sesuai gitu ya. Tapi ya itu tetap kamu semangat. Apalagi keinginan yang paling ini apa? Kalau juga misalnya sekarang kan udah keluar sekolah ya. Pengennya apa? Cuma pengen
ngobatin mama, Satu, ngajak mama, pengen iya, ngobatin ngajak mama. mama ke dokter, pengen mama sampai sembuh total. Amin, amin, amin. Amin. Terus? Aku pengen HP, soalnya kan informasi apa-apa aku selalu nanya informasi ke temen. Emang selama ini kamu nggak punya handphone? Pernah punya, cuma Oh, rusak ya. Waktu itu selalu nanya ke teman informasi soal kerjaan. Sekarang lost contact sama temennya. Oh gitu, jadi sekarang pengen ke ini sih, kalau juga misalnya ada handphone untuk kontak kerja gitu, Iya. kemana gitu. Kalau kerja pengen di mana? Kalau ada ya apa aja juga Apa aja aku kerja? mau, Aku asal ada bayaran gaji buat ngajak mama ke dokter. buat ngajak mama ke dokter. Iya. Karena selama ini untuk ke dokter juga biasanya habis berapa? Kalau habis berapa kurang tahu, soalnya itu kan mama yang Yang ngatur tahu. apa-apa, gak bicarain ke kita gitu kan. Jadi cuma mama aja doang sama nenek. Pokoknya untuk sekarang pengen nemuin mama, jangan nyampe kamu lagi semangat, mama nggak ada. Ya itu jangan. Aku pengen sukses dulu biar kelihatan sama mama gitu. Aku paling takut. Iya. Takut banget kalau aku udah di atas, mama gak ada. Nggak ada. Pengen sih kamu sukses, mama nggak bisa ngelihat ya. Pengen kayak gitu. Pengen sekali. Masalah. Soalnya dari dulu pengen banget dilihat sama ayah. Aku bisa apa bisa apa. Oh kamu gitu dulu? Ya, pengen apa-apa bisa sendiri gitu liatin ke ayah. Sekarang ayah udah gak ada. Jadi pengen ke mama liatin kalau aku bisa apa-apa sendiri, aku bisa hidup sendiri, aku bisa ngasih mama yang terbaik. Ya itu. Mudah-mudahan doa kamu terijabah ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan bisa terlaksana. Amin. Kamu yang kuat, karena kamu jadi tumpuan, bisa dikatakan sekarang tulang punggung. Semangat. Saya yakin kamu bisa ngedapetin kerja, bisa ngedapetin apa yang kamu inginkan. Ya Najwa, kamu masih cantik, masih umur kan masih sekarang berapa umur? 19 ya. Baru juga keluar sekolah, katanya pengen kerja. Pokoknya kerja dimanapun juga mau ya. Mau. Kerja dimanapun juga mau ya. Tapi nggak ada kepikiran untuk kuliah misalnya sekarang. Kalau sekarang mah enggak. Bantu mama aja. Pengen bantu mama aja. Karena di sini hampir bisa dikatakan tidak ada yang biaya di keluarga ini. Iya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu ya. Ya misalnya karena mama sakit, nenek misalnya kerjaannya juga tidak menentu gitu kan. Berarti adek juga harus sekolah kan, harus sekolah. Adek gitu ya. Masya Allah. Ini alhamdulillah. Oh ini mamahnya ya Maya. Oh mamahnya dari Najwa. Najma. Aduh suka lupa Najma. Kalau ini mah adiknya. Semua mama itu berapa anaknya? 3. Oh 3. Yang pertama Najma. Yang kedua Naima. Ini Nahla. Masya Allah, cantik ya Nahla. Dan mama meninggal oleh ayah. Bapak ya Maya. Udah berapa tahun? Udah lama, tahun 2019. 2019 ditinggalkan oleh suami ya Maya. Berarti udah berapa tahun sekarang? 5 tahun ya Maya. Ditinggalkan oleh bapaknya hampir 5 tahun. Dan untuk keseharian sekarang dari mana, Ma? Dari mana aja yang ngasih. Kadang nenek juga kerja di sawah. Nah, enggak, maksudnya berarti mama sekarang nggak kerja gitu maksudnya? Enggak. Dan katanya mama emang punya penyakit. Penyakit apa, Ma? Katanya asma gitu ya. Katanya asma. Itu kerasanya kalau gimana, Ma? Kalau sudah kecapean, udara dingin gitu baru kerasa gitu, ngap gitu ya. Kambuh. Sempat berobat?
Sempat. Tapi masih kontrol gitu nggak? Enggak Kenapa? enggak, cuma sama mantri. Oh, ke sini mantrinya. Kenapa nggak berobat ini mah ke dokter gitu? Enggak punya biaya. Enggak punya biaya. Biaya. Berarti sekarang kalau juga misalnya yang diandelin cuma Najma doang berarti, Ya, gitu ya. Karena mama untuk keseharian pun dari mana gitu ya. mana aja yang Gitu. Kalau juga misalnya ngelihat yang 3 ini gimana, Ma? Anak Najma, apa namanya ini yang kecil. suka gimana, juga kasihan. Iya. Kasihannya? Enggak kayak anak-anak lain gitu ya. Maksudnya? Mau apa dibeliin. Iya. Kalau Najma sama adiknya kadang enggak kebeli apa yang diminta. Yang paling sedih dulu pernah minta apa, mah? Sampai nggak kebeli. Sekarang juga Najma mau HP, nggak punya uang. Nggak punya uang ya. Uang dari mana gitu. Ya. Karena mungkin dulu almarhum kerjanya apa, mah? Serabutan. Serabutan. Semacam apa? Kalau ada yang ada yang ke sawah atau ke kebun gitu ya. Dan dulu katanya ayahnya juga pernah pesantren. Bisa dikatakan ustad? Enggak. Oh, suka ngajar ngaji. Oh enggak. Dulu suka ngajar ngaji di madrasah. Di madrasah, alhamdulillah. Cuma enggak lagi gitu. Oh gitu ya. Jadi dulu juga emang ayahnya sering ngajar gitu ya. Tapi kesini enggak gitu ya. Cuman pekerjaannya paling ke sawah, ke kebun gitu. Dulu kalau boleh tahu berapa, mah kalau juga misalnya pendapatan untuk ngebiayain? Nggak tentu. Berapa tuh? Kadang pinjam dulu baru di berapa biasanya? Ada sekitar 50 per hari? Enggak, 30. 30? 30.000 ya? 30.000 per hari kalau juga misalnya ada kerjaan itu ada juga kerjaan. Ya, kalau nggak ada kerjaan mah ya paling ada gitu. Nggak ada. Ini mohon maaf, Mama, saya nanya karena kelihatannya kan Mama lagi sakit ya, lagi sakit nih ya. Tapi satu pertanyaan lagi, mah, kalau keinginan Mama kayak gimana sekarang untuk Najma, untuk anak-anak yang 2? Punya keinginan gitu, apakah pengen untuk sekolahnya Najma atau adeknya? Sekolah adik dulu. Sekolah adik. Sekolah adik-adiknya yang kecil sekarang kan udah masuk. Sekarang naik kelas 6. Biayanya berapa? Enggak, SD. SD mah gratis. Yang biasanya biaya untuk baju atau apa gitu? Iya, baju, buku. Berapa tuh biasanya habisnya? Kadang 100.000. Pakai buku, ada bantuan di sekolah. Kadang sekolah. Ada juga yang ngasih bukunya. Oh, ada ngasih bukunya. Ya udah. Berarti kan untuk yang kecil, untuk ini belum terlalu besar ya, Mah ya. Mungkin nanti kalau naik SMP, SMA baru gitu kan, Mah. Sekarang berarti hanya buku dan alat-alat sekolah ya, baju. Oh iya, Pak Ud ya. Oke. Nah, Najma, kalau Najma sendiri gimana ngelihat Mama? Ya suka kasihan juga. Sekian ya. Berarti Najmanya tolong. Kalau juga sekarang ada rezeki mau diapain?
dipakai buat mama berobat dulu sampai sembuh. Sampai sembuh. Pengen berobatin mama supaya mama sembuh. Ya, sembuh total. Gitu ya. Karena hanya mama orang yang paling disayang, nggak ada lagi sekarang. Kamu sayangi karena orang tuanya satu-satunya mamahnya Najma ya. Ya, mudah-mudahan. Nah itu sobat muda HDW, dan terus doakan mama, bantu mama gitu kan, supaya mama lekas sembuh gitu. Kalau juga misalnya berobat ke rumah sakit yang ini, kenapa nggak berobat ke sana? Kenapa? Nggak mau aja. Nggak maunya kenapa, Ma? Suka takut. Oh, takut kenapa? Takut aja pokoknya mah ya. Jadi mendingan berobat di sini, ke Mantri ke sini. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, Najma, Mama, mudah-mudahan kita hanya bisa doakan. Mudah-mudahan apa keinginan Najma, terus juga Mama juga bisa membiayai anak yang kecil itu yang terutama ya, Ma ya. Oke. Nah ini mah ada sedikit rezeki dari hamba Allah, tolong terima ya, Ma ya. Ini ada sedikit rezeki dari hamba Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat Mama. Ya. Terima kasih. Doakan terus buat hamba-hamba Allah, dan ini juga Najma doakan terus ya. Mudah-mudahan Mama sembuh gitu ya, gitu ya. Dan tolong doakan juga buat para hamba Allah yang ada di HDW Channel yang terus bisa berbagi bareng anak yatim dan fakir miskin yang ada di pedesaan Jawa Barat. Terus doakan Mama ya. Doanya apa buat Mama? Semoga sembuh. Amin. Terus semoga tetap lihat aku sukses. Sukses? Ya, semoga lihat aku sukses. Oh, jadi mudah-mudahan Mama sembuh, panjang umur gitu ya. Biar ngelihat Najma sukses, kata gitu mah. Pengen ngelihat Najma sukses. Gitu mudah-mudahan ya. Terus apa lagi? Pengen juga ngajak Mama kemana? Umroh. Umroh, amin, 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 amin. Terus? Ngajak Mama jalan-jalan terus keluarga. Kemana? Ya kemana aja. Kemana pokoknya ngajak ke jalan-jalan ya? Ya. Amin. Terus? Udah gitu aja. Pokoknya pengen ngeliat Mama bahagia. Nah Mama mudah-mudahan sembuh Ma. Gitu ya. Kalau juga misalnya kata dokter harus kemana Ma? Gak apa-apa Ma, jangan takut. Gak pernah diperiksa ke dokter. Gak pernah. Kalau kerasanya kayak gimana Ma? Kalau kerasanya penyakit? Udah sesek. Sesek ya. Gak bisa apa-apa. Oh, gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa, sobat muda. Nah itu sobat muda HDW, kita doakan aja sama-sama. Semoga Najma sama keluarganya, mamanya sehat. Ya, kita doakan. Dan kita hanya bisa berdoa, bisa membantu dengan video saja. Mudah-mudahan kalau ada rezeki lagi, saya sendiri Jimmy Hidayat akan kesini lagi mah, ya, untuk doakan terus Najma ya, buat ayah, buat kamu juga mudah-mudahan sehat. Amin, 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 amin. Doakan. Amin. Nah itu kita nggak bisa lama-lama lagi karena mungkin ada yang lain lagi yang harus kita kunjungi Najma ya. Mama terima kasih, mudah-mudahan Mama cepat sembuh dan berobat mah. Insya Allah kalau ada rezeki kita berobat, mau mah? Ya, maulah. Mau ya, harus mau ya. Biar sembuh tuh katanya Najma pengen lihat Mama sembuh katanya. Pengen lihat Najma sembuh. Ya, oke, ya udah kalau gitu kita pamit aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.